Halo, kenalkan nama saya Dini Jadi Mesian dari kelas TI 24 C2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah basis data yaitu pembuatan dan implementasi sebuah database. Pada tugas ini bertujuan untuk memahami bagaimana merancang, membuat dan mengelola database. Dan sini adalah contohnya, yaitu di keterangannya adalah buatlah database perpustakaan di bawah dengan masing-masing tempat timah data yang dimana di sini kita menggunakan 4 uh, table di dalam satu base. Di dalam satu database ini itu tabel penulisan, tabel buku, tabel anggota, dan tabel pinjaman. Oke, untuk yang pertama kita menggunakan example terlebih dahulu yang sudah kita bentuk sebelumnya. Dan untuk example yang kita bentuknya ini yaitu di sini ada keterangan yang di sini ada example. Dan oke, pertama kita start bagian Apache dan MySQL terlebih dahulu. Lalu kita lanjut yang oke, untuk yang usernya seperti ini aja. Kita masuk ke MySQL terlebih dahulu. Ada yang monitor dan langsung kita buat. Dan bisa dan kira-kira yang itu menandakan bahwasannya kita telah membuat si data base perpustakaan yang untuk itu kita harus masuk terlebih dahulu ke si database tersebut kita use perpustakaan. Wah, di sini database yang berubah kita udah masuk ke database perpustakaannya. Lalu kita mungkin si table tugas ini dan keterangan yang kita baca di sini sudah diatur, kita hanya membuatnya dan menginput masing-masing isi dari masing-masing tabelnya, baik itu tabel petugas, buku, anggota, dan peminjaman. Oke, untuk yang pertama kita berarti ke tabel pembukaan petugas. Berarti kita bikin frame dulu. Eh, Kita gunakannya uh, kurung ya. Kita akan lanjut. Untuk yang pertama kita bikin itu ada jadi petugas IT, di sini ada keterangan. Jadi ntar semua kita menggunakan ini. Oh, ini kan tiga, tiga. Berarti kita gak usah kita tambah koma lagi. Ya udah kita langsung enter aja. Lalu kita tutup. Lalu titik koma. Oke, keterangan di sini adalah very oke. Berarti kita telah membuat yang lalu kita membuat. Jadi kita membuat tabel-tabelnya dulu. Terus kita membuat tabel, baru kita masuk ke tabel pertama. Lalu kita isi database-nya. Lalu kita masuk ke tabel kedua. Isi database-nya begitu seterusnya sampai ke tabel keempat, yaitu tabel peminjaman.
Selanjutnya kita membuat table buku. Berarti kita akan create, table. Kita create table buku itu ID, book, di sini kita langsung buat. Kita, oke, untuk table yang kedua kita sudah angkat, langsung kita langsung create table selanjutnya. Kita ambil, oke, si ini udah clear, udah kelar. Lanjut kita ke si table peminjaman. Nah, kita angkat satu aja. Di peminjam anggota lalu buku. Kita buat lagi seperti tadi, create, create, create.
kita singkat aja ya, ngikutin aja. Well, mat, well, nyaman buat kita game dan kita dari sini kita menggunakan phone, uring, 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 and lalu ada lagi yang bertanya untuk sudah disebutkan break, break, itu kita samain sama seperti yang di ID tentunya. Untuk oke, Mary query-nya dia terangannya oke. Keluar dari sini, kan ini kan tabel kita udah jadi nih. Tabel dari satu base database itu baik si baik si petugas, buku anggota dan pemilihan. Berarti kita sekarang masuk ke dalam tabel petugas. Kita akan mengisinya. Gimana caranya kita masuk ke dalam itu berarti kita menggunakan user. Ini nih, itu suka kurung terlebih dahulu. Kita kasih ngomong batas begitu mengatakan ini adalah yang hanya kita bisa random yang kali ini langsung ditutup yang kemudian itu saja ya. Nah,
4 karena di keterangan kita menggunakan masing-masing 5 data. Jadi kita bikin 5 aja semua. Sini kan udah kelima ya, berarti kita nggak usah ada lagi nambah istilah kasih koma. Jadi kita langsung aja dia kita gunakan seperti koma. Oke, udah kelar. Nah, kalau udah keren kayak gini, kita bisa lihat gimana sih hasilnya. Nah, cara lihatnya kita bikin select, kita bintang, kita form, namanya ini kita bikin keterangannya atau petugas koma. Nah, di sini udah ada keterangan masing-masing, eh, masing-masing nama dari ID petugas yang nama-nama sesuai dengan ada yang sini. Lalu alamatnya. Jadi makanya kita kasih jeda koma dan ini ada petik satu itu ada biar kita tuh di dalam kolom ini. Ini seperti ini. Sini kan kita bikin keterangan si ID petugas, uh, tugas, nama petugas lalu alamat. Itu sejajar seperti ini. Oke, lanjut kita lanjutkan ke yang selanjutnya yaitu si bagian kita mengisi data bagian tabel buku. Berarti kita menggunakan si ini insert. Kita bebas ya, tapi saya udah cari beberapa biar gampang ya. Itu ya. Lalu kita ke si penerbitnya di luar negeri. Lalu kita tutup Samsung yang kita buat. Jadi konsepnya ini nanti saya bikin
si nama buku ini, jadi ntar si peminjamnya kita ambil dari masing-masing jurusan ya, seperti data pemrograman, berarti informatika, matematika bisa kita ke teknik pun bisa, teknik industri, teknik misalnya fisika, segala macam yang Erlangga. Eh, sistem. Ya, untuk yang terakhir ini, berarti kita langsung aja titik koma. Oke, ini ada query-nya. Terus saya ingin melihat yang sudah saya buat, sudah kita buat itu dengan cara sama seperti sebelumnya. Oke, di sini ada jarak spasi ya, karena di sini juga nih ada jaraknya. Ya, ini jadinya tidak rapi lah, agak agak berantakan sedikit. Untuk hasilnya seperti ini. Lanjut kita akan uh, buat selanjutnya adalah insert, yaitu si bagian tabel anggota. Insert. Server. Yes. Oke. Untuk anggotanya ini adalah nama-nama nama-namanya anggota-anggotanya. Kan kita bikin sifatnya bebas sih. Ah, misalnya
dia dari Permata ITT. Suatu arsitektur ya. Ya, oke. Karena ini yang terakhir, kita langsung aja, gak usah pakai koma lagi. Oke, dia sudah ada query-nya. Lalu kita iseng lagi cek. Nah, berarti kita kalau cek, saya lagi. Gak masalah, ini adalah untuk pembuktian bahwasannya yang kita buat sudah bisa. Oke, ini kolomnya. Jadi ID anggota, nama anggota, dan prodinya. Di sini ada ini juga informatika, hukum arsitektur, dan informatika hukum. Oke, next selanjutnya yang itu adalah bagian part terakhir, yaitu dia dari bagian peminjaman. Jadi kita insert, kita insert into insert into. Nah, untuk mengambilnya, kenapa ini saya bikin kayak begini? Eh, ini ada satu, ya kan? Dari sini satu-satu, satu. Ini biar gampang. Jadi kita ambilnya, kita ambilin aja. Kayak model ini nih kan. Ada koma, berarti dia pembatas. Ada koma, itu pembatas. Nah, kita bikin aja. Berarti gini, 301 kita koma, ya kan? Kita koma, lalu kita panggil lah si nama ini. Si nama ini, berarti kita manggil anggotanya ya cukup 201 koma, gitu kan. Nah, habis koma baru 101. Maksud 101 itu dia mau minjam buku mana gitu. Dia mau minjam buku ini misalnya nih. Nah, oh berarti kita istilahnya tinggal manggil-manggil doang, nyomot-nyomot ID-nya lah gitu kan.
Nah, habis itu kita koma, kita masukkanlah tanggal peminjaman. Ini untuk di sini kita menggunakannya bukan tanggal bulan tahun tapi sebaliknya dari tahun, bulan dan tanggal. Berarti kita mulai dari tahun tahun terlebih dahulu, ya kan? Nah, sekarang saya bikin ini tanggal 11 ya. Oke, udah kelar. Eh, Kutip sama kan kada dalam kutip koma, bertutup kurung baru koma. Oke, begitu sampai selanjutnya. 02 masuk 02 ada yang pinjamnya di tanggal tahun 2005. Tapi yang bersangkutan pinjam di tanggal 10 misalnya. 303. Yang seperti ini terakhirannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita langsung aja, gak usah pakai koma lagi. Koma. Ada yang salah. Kalau nggak usah. Sudah, sudah, sudah. Oh, ini, ini bukan. Oh, ini. Oh, oke. Berarti kita bikin dari nol dulu sebentar. Yes. Ya. Ah, beda kan. Ah, oke beres. Berarti udah selanjutnya kayak gini kita tinggal select ya buat ngeliat. Select. ah, Select. Oh, nah, ini dia. Jadi dia yang gue tanya. Ini. Jadi peminjaman ini menggunakan urutan nomor ya. Misalkan 301. Nah, ID-nya 301. 301 itu siapa? Oh, ini dengan nama Wahid. ID bukunya. ID bukunya apa? Nama. Nah, kita cari. Oh, berarti dia meminjam buku dasar pemrograman yang diterbitkan oleh Informatika Bandung. Dan ini adalah tanggal peminjamannya di tanggal 11
bulan 6 tahun 2025, begitupun seterusnya. Kita bisa ngambil kutipan-kutipan dari ID-nya saja, tidak perlu nama. Begitupun kalau mau kita bikin nama itu nggak masalah, itu sah-sah saja. Itu gimana kitanya mengolahnya datanya saja. Oke, eh, demikianlah penjelasan dari saya mengenai tugas pembuatan database untuk mata kuliah basis data. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perancangan dan implementasi database yang telah saya buat. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Dini Jeremia Siaan dari kelas TI 24C2 mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di tugas berikutnya.